Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai ruas garis berarah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok penyusun pada kali ini. Yang pertama ada Maryam Abdullah dengan NPM 18103060013. Kemudian ada Gunawan dengan NPM 18103060014 dan ada Elis Fitriani dengan NPM 18103060082. Langsung saja, materi yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian dari ruas garis berarah, kemudian sifat-sifat ruas garis berarah, dan yang terakhir adalah kelipatan dari ruas garis berarah. Langsung saja masuk pada submateri pengertian ruas garis berarah sebagaimana terdapat pada definisi 3.5 yang berbunyi, suatu ruas garis berarah adalah ruas garis yang salah satu titiknya dinamakan dengan titik pangkal dan titik lainnya dinamakan dengan titik akhir. Nah, apabila ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka AB ditetapkan sebagai ruas garis berarah dengan titik pangkal adalah A dan titik akhirnya adalah B. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera ya. Yang pertama kita lihat pada gambar ini, ruas garis berarah AB. Nah, titik pangkalnya adalah A, kemudian titik akhirnya adalah B. Gambar yang selanjutnya, titik pangkalnya adalah C, titik akhirnya adalah D. Selanjutnya, gambar ruas garis berarah ZW. Nah, titik pangkalnya adalah titik Z dan titik akhirnya adalah titik W. Untuk dua gambar ini bisa ya menentukan mana yang titik pangkal dan mana yang titik akhir. Kemudian kita lihat di sini bahwa ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah EF. Karena apa? Karena ketiga ruas garis berarah ini memiliki arah yang sama. Tapi coba kita lihat pada ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah ZW. Nah, ruas garis berarah ini tidak sama. Karena apa? Karena memiliki arah yang berbeda. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk pada definisi 3.6 yang berbunyi, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD apabila setengah putaran titik P terhadap A sama dengan D, dengan P adalah titik tengah dari ruas garis BC. Berarti kita mempunyai dua buah ruas garis, yaitu AB dan CD ya. Nah, syaratnya kan P adalah titik tengah dari BC. Misalkan setengah putaran titik P terhadap C sama dengan B, berarti C tidak sama dengan P. Bisa dikatakan P adalah titik yang ada di ruas garis CB, di mana P merupakan titik tengah dari ruas garis CB. Nah, ini titik P-nya ya. Kemudian kita tarik ruas garis dari titik C ke titik B, kemudian kita perpanjang sampai titik B dengan panjang CP ini sama dengan panjang PB. Selanjutnya, setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D, berarti titik A itu tidak sama dengan titik P, atau bisa dikatakan titik P adalah titik
yang ada di ruas garis AD, di mana titik P merupakan titik tengah dari ruas garis AD. Nah, karena titik P sudah kita ketahui, di mana titik P merupakan titik tengah dari BC, maka kita tinggal menarik ruas garis dari titik A ke titik B, kemudian kita perpanjang sampai titik D, di mana panjang dari AP ini sama dengan panjang dari PD. Nah, karena panjang CP ini sama dengan panjang PB dan panjang AP ini sama dengan panjang PD, maka panjang AB juga sama dengan panjang CD, atau bisa dikatakan panjang dari ruas garis AB ini ekuivalen dengan ruas garis CD. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, kita masuk pada contoh soal. Dalam contoh soal ini diberikan titik-titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan juga titik F pada bidang Euclides. Kita diminta untuk melukiskan yang pertama itu titik D, sehingga ruas garis berarah AB akan ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Dari ini kita gambarkan di sini ya. Kita bisa tarik suatu ruas garis dari titik A ke titik B menjadi ruas garis berarah AB, kemudian ada titik C di sini. Nah, seperti definisi sebelumnya, bahwasanya ruas garis berarah AB dikatakan ekuivalen dengan ruas garis berarah CD jika ada titik P yang merupakan titik tengah dari BC. Kemudian setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D. Nah, misal setengah putaran titik P terhadap titik C sama dengan B, berarti C tidak sama dengan P. Atau dengan kata lain, P merupakan titik tengah dari ruas garis CB. Nah, di sini ada titik P. Kemudian kita tarik suatu ruas garis dari C ke P, kemudian kita perpanjang sampai B dengan panjang CP sama dengan panjang PB. Selanjutnya, setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan D. Berarti A tidak sama dengan P. Dengan kata lain, ada titik P di ruas garis AD, atau titik P merupakan titik tengah dari ruas garis AD. Karena kita sudah dapat titik P, maka kita tarik suatu ruas garis dari A ke P, kemudian kita perpanjang sampai D. Kita perpanjang sampai D dengan panjang AP sama dengan panjang PD. Nah, karena kita sudah mendapatkan titik D, maka kita tarik suatu ruas garis dari titik P ke titik D dengan titik akhirnya adalah D. Karena panjang CP sama dengan panjang PB, kemudian panjang AP sama dengan panjang AD, maka panjang AB juga sama dengan panjang CD. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Selanjutnya, yang kedua, kita diminta untuk melukiskan titik E, sehingga ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Nah, kita sudah mengetahui ruas garis berarah AB. Kemudian kita mempunyai titik F. Nah, misal setengah putaran titik Q terhadap titik F itu sama dengan A, dan A itu tidak sama dengan Q, maka ada titik Q sebagai titik tengah dari ruas garis AF. Nah,
karena titik ya, ini titik Q. Dari titik F kita tarik ruas garis sampai titik Q, kemudian kita perpanjang sampai titik A, dimana panjang dari FQ ini sama dengan panjang dari QA. Nah, selanjutnya setengah putaran titik Q terhadap titik B sama dengan E dengan B tidak sama dengan Q. Nah, maka Q adalah titik tengah dari ruas garis BE. Kita sudah mendapatkan Q di sini, maka kita tinggal menarik ruas garis dari titik B ke titik Q, kemudian kita perpanjang sampai titik E, dimana panjang dari BQ ini sama dengan panjang QE. Nah, karena sudah didapat titik E, tinggal kita menarik suatu ruas garis berarah dengan titik pangkal E dan titik akhirnya adalah F. Nah, karena panjang dari FQ ini sama dengan panjang QA dan panjang BQ sama dengan panjang BE, maka panjang AB juga sama dengan panjang EF, atau dengan kata lain, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Bisa dilihat pada bagian ini, slide ini, bisa dibaca urut-urutan langkah-langkah yang tadi sudah coba kita lakukan bersama. Ini adalah hasilnya, sama seperti yang kita lakukan tadi. Nah, cukup sekian mengenai pengertian ruas garis. Bisa kita lanjut pada subbab selanjutnya.